Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan setelah beberapa bulan diem-diem aja, akhirnya brand gaming lokal kesayangan kita ngeluarin barang baru lagi nih. Vortex Series baru aja abis ngeluarin satu line up lengkap mousepad gaming, dan dengan ini rasanya ekosistem kompetitif gaming mereka jadi makin lengkap gitu ya. Mouse gaming udah lengkap dari yang budget sampai yang flagship, plus sekarang ada Ambidex dan Ergo juga. Dan sekarang bisa di-pair sama mousepad mereka yang jatuhnya punya premis yang sama kayak line up mouse gaming mereka. Tinggal dipilih aja sesuai preferensi kalian. Jadi ini adalah mousepad terbarunya Vortex Series, dan di sini tuh ada dua varian dengan beberapa sub-varian lah bisa dibilang. Yang pertama itu ada Ignix Glide V2, which is mousepad kaca yang jatuhnya upgrade dari Ignix Glide mereka yang lama. Sebelumnya kan gue udah pernah bahas ya soal si Ignix Glide V1. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru banget buat Vortex Series. Tapi emang sih kalau yang di V2 ini tuh kerasa dan kelihatan banget bedanya. Dari mulai surface-nya yang sekarang itu lebih halus dibanding yang V1, sudut-sudutnya yang lebih refined karena Vortex Series klaim kalau Ignix Glide V2 ini udah pakai CNC ngebikinnya, kacanya juga udah upgrade jadi lebih scratch resistant, dan base-nya itu udah bukan rubber lagi, tapi pakai silikon yang bikin kalau di meja itu lebih stabil, walaupun dipakai ngeflick yang kenceng banget sekalipun. Secara desain juga gue ngerasa lebih clean sih yang V2 ini, walaupun sebenarnya yang V1 juga lumayan clean. Tapi gue lebih suka branding di V2 ini sih. Nah, cuman mungkin satu hal yang gue lupa sempat gue mention apa enggak di review Ignix Glide V1 gue, glass mousepad atau mousepad kaca kayak gini tuh menurut gue pribadi bukan buat semua orang sih. Mungkin emang ya, glass mousepad itu punya banyak keunggulan mutlak gitu dibanding cloth mousepad kayak gini. Kayak misalnya secara durability itu bakal jauh lebih awet, terus udah pasti lebih licin dibanding cloth mousepad yang tipe speed sekalipun buat kalian yang emang nyari surface yang licin banget gitu kan. Tapi ya kekurangannya juga ada. Kayak misalnya glass mousepad kayak gini tuh susah buat disimpan karena dia nggak bisa dilipat gitu kan. Terus over time tuh bisa bikin mouse fit atau skate kalian itu aus karena dia bergesekan terus sama si surface kacanya. Terus kalau misalnya kalian lagi pakai nih glass mousepad, terus lengan kalian keringetan, itu bisa bikin lengket juga. Dan yang belum sempat gue mention itu adalah glass mousepad kayak gini biasanya ukurannya gede banget cuy. Walaupun emang yang V2 ini ukurannya sedikit lebih kecil dibanding yang V1, tapi ini tetap gede banget sih. Jadi requirement utama untuk kalian bisa pakai mousepad kaca kayak gini tuh ya meja kalian harus cukup buat naro si mousepadnya. Atau ya minimal punya meja gede lah. Beda sama cloth mousepad yang walaupun ukurannya gede sekalipun, kalau misalnya meja kalian nggak muat ya tinggal dilipat aja samping-sampingnya. Kalau glass mousepad kan nggak bisa gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini untungnya Vortex Series nggak cuma ngeluarin versi baru dari glass mousepadnya aja, tapi mereka ngeluarin yang versi cloth mousepadnya juga. Kalau yang ini namanya Ignix Haku dan dia ada 3 subvarian. Ada yang speed, balance, dan control. Sebenarnya konsep 3 varian mousepad gini tuh bukan hal baru, karena sebelumnya gue juga udah pernah ngebahas mousepadnya Noir yang premisnya sama gitu kan. Kalau kalian nyari yang keset banget, yang gampang dipakai ngerem, ambil yang control. Kalau kalian nyari mousepad gaming yang kurang lebih feel surface-nya mirip-mirip deskmat biasa, ambil yang balance. Kalau mau yang lebih licin, ambil yang tipe speed. Tapi emang si Ignix Haku ini harganya jauh lebih murah dibanding Noir One mousepad. Kayaknya sekitar setengahnya gitu harganya. Tapi dengan beberapa catatan. Dia bahannya belum pakai poron, base-nya itu masih pakai rubber biasa, jadi bukan yang nempel banget ke meja. Tapi gua rasa tetap cukup-cukup aja sih, terutama untuk harganya gitu. Terus warnanya juga cuma hitam aja, jadi nggak ada pilihan warna lain. Tapi di tagnya ada aksen warna gitu sih, buat nandain yang mana yang speed, balance, atau control. Nah, masih berhubungan sama yang gua bahas tadi, cloth mousepad juga punya keunggulan yang tersendiri. Kayak misalnya, gampang banget nyimpennya kalau lagi nggak mau dipakai ya, tinggal dilipat atau digulung aja. Terus kalau misalnya lengan kita keringetan, itu nggak lengket ya di mousepadnya. Dan pastinya lebih friendly terhadap meja-meja yang lebih kecil gitu. Karena gue juga sendiri dulu pakai meja yang lumayan kecil. Terutama si Ignix Haku ini karena dia ada 2 pilihan ukuran coy. Ada yang ukuran gede sama kayak yang glass mousepad, ada juga yang ukuran lebih kecil. Jadi lebih bisa nyesuaiin ke ukuran meja kalian masing-masing. Dan paling itu aja sih ya yang bisa gue bahas soal mousepad. Karena pada akhirnya mousepad ya cuma mousepad aja. Mau bahannya fabric, mau bahannya kaca,
pada akhirnya mousepad juga. Pilih yang mana ya sesuaiin aja sih sama budget dan preferensi kalian masing-masing. Untuk referensi, kalau gue pribadi pasti bakal pilih yang tipe speed karena gue itu kaum low sense dan gue mau mouse gue itu rasanya lebih licin dikit gitu kalau misalnya mau gue pakai buat tracking. Tapi gue tahu kalian itu beda-beda ya. Ada yang main low sense, ada yang main high sense, ada yang main gamenya itu perlu ngeflick, ada yang perlu tracking. Jadi ya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, jadi untuk Vortex Series Ignix Glide V2 yang mousepad kaca itu harganya ada di 399.000 dan yang Ignix Haku ada di 165.000 aja untuk yang ukuran gede dan 129.000 untuk yang ukuran lebih kecil. Jadi ya, dengan Ignix Glide V2 dan Ignix Haku ini, ekosistem kompetitif gaming dari Vortex Series kayaknya makin lengkap sih. Mouse mantapnya udah ada, mousepad mantapnya udah ada. Tinggal bikin keyboard Hall effect baru atau TMR nggak sih? Biar lebih lengkap lagi ekosistemnya. Jadi kapan nih Vortex Series ngeluarin keyboard gaming baru? Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap mousepad baru dari Vortex Series ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.